Gue agree banget bahwa setiap manusia itu menurut gua ya, tapi balik lagi ini opini dan experience yang gua rasakan. Ya. Memang untuk membuat pemikiran dan jiwa dan tubuh yang kompos itu dibutuhkan dalam satu hari itu ada 3 elemen. 3 elemen itu adalah lu harus punya olahraga. Ya. Supaya metabolisme dan tubuh lo enak, lo harus punya waktu refleksi atau merenung yang gue selalu bilang saat teduh. Ya. Nah 20 menit lagi buat grow dalam productivity. Sekarang kalau mau gue pakai analogi lucu-lucuan, pemain basket legenda Michael Jordan sukses karena tiap jam 5 pagi bangun latihan basket. Bener dong? Karena latihan basket. Latihan basketnya. Bukan jam 5 pagi. Iya, pemain legenda Mobile Legend bangun jam 4 pagi setiap hari latihan main game, ranked games. Bukan jam 4 paginya. Jam paginya tapi dari buku The 5 AM Club. Mantap, Wih. lu pasti lagi bingung kan nyari intonasi bedanya. Betul, sama dari nol. Lagi bingung. Tapi sebelum dari buku, tembak dulu teh. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Ini sebetulnya buku udah lama jadi wishlistnya para penggemar buku Apa nih? yang mau dibedah. Tadi padahal gue udah keceplosan ya. Apa tuh? Bener gak sih? 5 AM berarti bangun jam 5 pagi ya. Waduh. Tapi Sakit banyak orang salah perspektif bahwa bangun jam 5 pagi ini adalah orang sukses itu selalu bangun jam 5 pagi. Tidak gitu konsepnya. Yang benar Yang orang yang benar bangun jam adalah 5 pagi adalah orang yang taat ibadah. Iya betul juga. Iya kan? Karena sholat. Iya. Jam 4 malah itu kayaknya. Jam 4 ya? Jam 4 lebih pagi lagi. Kan lebih pagi lagi. Betul. Nah tapi gini, jadi banyak orang salah pikir teh Ya. bahwa orang sukses semua bangun jam 5. Akhirnya diikutin cuma bangun jam 5-nya doang. Oh, Tapi di buku ini sebetulnya mau kasih tahu bahwa 1 jam pertama itu menentukan banget 20, kita pakai buat apa ya? 23 jam berikutnya. Anjir, ini Kita bentar pakai lagi buat masuk apa? buku kedua nih, Pareto. Iya betul. Anjay, 80-20. Nah, terus kenapa si penulis ini, si Robin Sharma ini bilang jam 5 pagi? Karena jam 5 pagi itu adalah jam-jam sepi. Jam-jam sunyi. Hening, Sehingga itu fokus. dinilai adalah waktu yang paling efektif. Lalu tidak kena distraction dari apapun. Oke. Gitu. Itulah alasan kenapa jam 5 pagi. Oke. Sebetulnya. Tapi contoh-contoh sukses yang dipakai di sini usia berapa Pak kalau boleh tahu? Nggak dikasih tahu sih contoh sukses usia berapa ya. Karena secara biologi Mhm. itu secara ilmunya Ya. orang tuh kalau umur 20 ke atas dia bisa bangun jam 11 siang, 30 Oke. ke atas itu dia cuma bisa bangun jam 9, jam 10, jam 9, Mhm. 40 ke atas itu bangunnya jam 8, Oke. jam 7, jam 8, 50 ke atas almost majority semua bangun jam 4, jam 5. Berarti itu masalah metabolisme ya. Biological juga ada Biological. efek di situ karena kalau orang semakin dewasa Mhm. dia makin gak bisa tidur lama-lama dan bangun siang. Nah kalau Oke. contoh yang dipakai bilioner umur 40-50 mungkin kombinasi antara penggunaan waktu yang baik dan usia biological. Mungkin. Coba cari nenek-nenek atau kakek-kakek kita yang bangun jam 10, jam Jarang. 11. Nggak Jarang. ada, mereka bangun jam 4, Betul. jam 5. Semua jam 6 udah bangun ya. Itu jam 6. Jadi buku buat orang tua. Nggak gitu. Oh iya Nggak gitu. Tapi konsep ya kita ambil Konteksnya, konsep ya, iya. bukan jam 5 paginya. Iya. Dipakai buat apa nih? Betul, karena Gitu. sebetulnya di buku ini tuh banyak intisarinya teh yang Apa? gua pribadi Pertama sebenarnya apa? cukup setuju. Jadi ya itu. Jadi konsepnya bangun jam 5 pagi itu sebetulnya percuma kalau seandainya lu scrolling handphone, Betul. ngelamun, bengong. Nah, si Robert Sharma ini pengen bikin rules yang namanya 20-20-20. Jadi 20 menit itu untuk olahraga, terus 20 menit itu untuk refleksi. Refleksi itu kayak merenung, meditasi, penyembahan. Terus 20 menit kemudian untuk grow. Kayak baca buku, belajar. Gue ngerti dia maksudnya. Gitu. Jadi dan 60 menit pertama, 1 jam pertama itu menentukan the whole 23 jam berikutnya. Gitu. Lu mau bad mood atau enggak ditentukan dari itu. Nah, banyak orang tuh ketika bangun udah gerasa gerusuk soalnya. Nggak tahu mereka harus ngapain. Apalagi kalau telat. Jadi dari bangun tidur udah nggak tenang tapi udah chaos, dan itu kenapa banyakkan orang chaos ya karena bangun langsung
kondisi kayak gitu. Nah, lu agree gak dengan statement dan kondisi kayak gitu? Gue agree banget bahwa setiap manusia itu menurut gue ya, tapi balik lagi ini opini dan experience yang gue rasakan. Ya. Memang untuk membuat pemikiran dan jiwa dan tubuh yang compose itu dibutuhkan dalam satu hari itu ada 3 elemen. Oke. Atau bahkan mungkin dalam 2-3 hari harus ada 3 elemen ini. 3 elemen itu adalah lu harus punya olahraga. Supaya metabolisme dan tubuh lu enak. Lu harus punya waktu refleksi atau merenung yang gue selalu bilang saat teduh. Ini interpretasinya beda-beda nih. Setiap orang melakukan saat itu beda. Orang bangun sholat aja menurut gue bagian dari ini juga. Refleksi, 20 menit refleksi, fokus menenangkan diri. Ibadah mungkin kalau di agama lain ada meditasi. Iya kan? Betul. Atau kalau mungkin di Nasrani ada saat teduh balik lagi tadi ya. 20 menit diambil buat refleksi. Itu juga gue lakukan setiap hari. Nah 20 menit lagi buat grow dalam productivity. Itu tuh 3 kebutuhan manusia. Kenapa gue selalu bilang kesehatan jiwa, pikiran, tubuh. Tapi biasanya orang waktunya semua gak fleksibel. Gue pun gak lakukan itu dalam sejam pertama dalam bangun tidur. Yang gue lakukan bangun tidur adalah renungan 20 menit. Gue doa dulu, worship dulu, say thank you Tuhan hari ini melakukan yang terbaik. Lu pun juga pasti gitu. Betul. Ntar siang kita nge-gym. Sama gak? Sama. Terus kita sambilan kerja, kita belajar, kita denger podcast, shoot podcast. Iya benar. Productivity gak? Belajar. Belajar productivity. Beda. Networking ya. Atau networking. Sama menurut gue. Kalau setiap hari atau bahkan setidaknya 2 hari sekali. Kebutuhan needs ini tuh memang harus terpenuhi. Cuma menurut gue pinternya dia. Dikemas menjadi sebuah formula yang setiap orang bisa lakukan. Karena di 1 jam pertama. Karena kesibukan orang beda-beda. Betul, Maka kalau lu gak dapet di 1 harian karena profesional dari pagi sampai malam atau lembur-lembur. Yuk kita bangun lebih pagi, hajar sejam, dapetin itunya. Nah kalau buat orang kayak kita gak works. Iya orang kita nge-gym jam 2 siang. Iya jadi kita ibaratnya kita breakdown kita, dalam 1 hari itu. Iya disesuaikan kebutuhannya menurut gue align. Disesuaikan dengan masing-masing orang. Misalnya lu atlet. Ya lu bangun pagi jam 5 gak mungkin olahraga lagi. Mungkin yang lu pakai cuma refleksi, renungan diri. Sama baca buku buat self growth. Kenapa? Karena ntar siang lu olahraga. Makanya tadi ketika lu bilang bukan masa jam 5 paginya nih. Tapi yang lu lakukan apa? Sejam itu kita masukin apa ke dalam diri kita tuh? Betul. Nah kalau gue tadi interpretasinya jadi seperti itu. Dan kalau seperti itu alignmentnya gue sangat agree. Karena kita butuh semuanya. Iya betul. Dan di buku ini pun di poin kedua. Dia tuh memang bilang bahwa lu fokus tuh harus winning ke 4 hal. Ada namanya mindset. Tadi growth. Pikiran gue selalu bilang. Dia terus kedua heart set. Jadi skill productivity. Kesehatan emosional. Buang luka batin, kebencian. Gitu. Jiwa. Mengampuni ya. Jiwa. Terus ada health set. Tubuh. Sama soul set. Ya itu sama spiritual. Itu yang gue omongin podcast Om Ded 4 biji. Bener. Jadi harus memenuhi itu. Terus juga benar bahwa buku ini tuh mengemas buat semua orang supaya punya habit kecil yang bisa nge-fulfill 4 itu. Gue agree. Sedangkan soalnya benar, waktu setiap orang beda-beda. Beda-beda. Bangun bisa segerusuk, boro-boro olahraga. Iya. Ya kan? Boro-boro. Nonton podcast. Betul. Gitu. Jadi memang ya dia bilang di sini small habit ini yang menentukan lu bisa jadi orang seperti apa. Itu gue agree. Karena gue bilang sama Om Ded kan. Definisi sukses orang adalah yang ketika 4 hal ini bisa sehat. Cara menuhinya beda-beda. Nah berarti buku ini salah satu cara membangun habit untuk memenuhi 4 ini. Dengan versinya dia. Setiap orang kan bisa bangun pagi. Dan kalau pagi aktivitas belum mulai. Iya betul. Nah di sela-sela itu harusnya lu no excuse. Setuju. Untuk fulfill itu. Setuju. Dan kayaknya semua orang harusnya kalau misalnya memang mau memenuhi 4 hal tadi dan pekerjaan dia tidak fleksibel itu, harusnya mau nggak mau itu bisa dipraktekkan. Bisa. Makanya mungkin orang-orang yang bahkan mungkin ada yang sempat lari dulu sebelum masuk kantor, lari-lari dikit ya, terus mungkin merenungkan diri apa, abis itu mungkin ada baca buku, pasti terasa lebih kompos aja karena manusia diciptakan kayak gitu. Gue juga bingung by defaultnya sih. Iya betul. Kalau gue malah saat teduhnya malam. Nah malam kan, gue nggak bisa, gue ngantuk. Sebelum tidur. Nah, gue pagi, kalau nggak sore, gue udah di rumah. Sore. Tapi balik lagi, waktu orang beda-beda. Betul. Yang penting keisi. Iya, yang penting fulfill. Oke. Tapi kayaknya banyak orang fokus di 5 paginya ya. Nah itu makanya jadi mungkin karena judulnya ya
The 5 AM Iya. Club. Dan kalau gue lihat banyak influencer juga mungkin ya, atau orang bikin konten kreator, kalau interpretasinya ya, orang sukses ini bangun setiap hari jam 5 pagi. Yang dibahas tuh bangun jam 5 pagi. Paginya. Dia gak bahas itu sejam ngapain. Iya, betul. Iya Padahal yang penting bukan jam 5 paginya, tapi komposisinya. Iya, sekarang kalau mau gue pakai analogi lucu-lucuan. Pemain basket legenda Michael Jordan sukses karena tiap jam 5 pagi bangun latihan basket. Bener dong. Karena latihan basketnya. Latihan basketnya. Bukan jam 5 pagi. Iya, pemain legenda Mobile Legend bangun jam 4 pagi setiap hari. Latihan main game, ranked games. Bukan jam 4 paginya. Bukan jam paginya, tapi latihan. Ngapain dia? Ya, betul. Nah orang kan distract banyak, makanya bukan cuman waktunya. Iya. Mungkin karena judulnya jam 5 pagi. Iya, tapi itu hook lah, bagus. Iya, sehingga orang kayak apa di bukunya tetap orang sukses. Iya. Udah gitu statementnya orang sukses Iya, itu iya, iya. banyak bangun jam 5 pagi. Iya. Buat ngapain? Betul, karena orang lebih susah nangkep esensi. Lebih gampang nangkep Cuman covernya doang. covernya. Iya. Ini gue juga setuju sebenarnya. Sama poin si Robin Sharma ini. Ini ada konsep namanya the twin cycle of elite performance. Dia bilang harus memenuhi 2 hal. Pertama adalah fase performance tinggi, which is lo harus fokus kerja keras, disiplin. Dan yang kedua dia bilang tidak kalah penting adalah fase pemulihan di dalam diri, which is istirahat berkualitas, tidur, rekreasi. Dan banyak orang tuh mikir cuman fase pertama yang penting, cuman hasil, tidur cuman 4 jam, 5 jam, nggak punya quality dari istirahat gitu. Betul. Nah dia bilang kalau lu mau punya performance yang tinggi dalam hidup, 2 itu harus balance. Iya, balik lagi sih Pak, 2 itu ngebentuk 4 tadi. Tidur cukup, pikiran tenang. Tidur cukup, badan seger. Iya bener sih. Iya kan? Bener. Lu kalau bergadang-bergadang aja nih, ini lucu-lucuan zaman SMA deh. Iya. Jam-jam lu galau-galau mikirin pacar atau mantan pasti jam 1 pagi. Jam 2 pagi makin pengen balikan. Jam-jam sepi. Coba lu tidur jam 10, jam 11. Iya. Pagi bangun udah sekolah Pak, gak kepikiran mau balikan-balikan tuh. Dikat waktunya ya. Dikat waktunya. Oke. Ya, jadi sebetulnya prinsip-prinsip itu yang ada di buku ini. Ya. So ya berarti sebagian besar sebenarnya isinya kita setuju dong. Lain karena kita melihat esensi dari apa yang dia sampaikan. Ya jadi kita letakkan ke samping dulu yang jam 5 pagi. Iya. Jadi sebetulnya bisa jam berapapun, tapi jam 5 pagi tuh menurut gue dia tarik kenapa? Karena majority orang mungkin dinilai itu mulai kerja jam 7 jam 8. Ya betul. Bener gak? Kalau orang mulai kerja jam 7 jam 8, lu harus tarik dia siap-siap minimal 2-3 jam sebelum. Ya betul. Kalau lu masuk kerja jam 8, bangun jam 5, habisin sejam jam 6. Ya, mandi, siap-siap. Jalan ke kantor jam 8 mulai ngantor. Pasti ada backgroundnya. Lu kalau ke kantor jam 10, mungkin bangunnya jam 8 jadinya. Atau jam 7 ya kan? Atau jam 7. Jadi 7 AM Club. Iya, jadi ini universal. Gitu loh. Orang kerja biasanya jam 8, ya kita tarik 2-3 jam deh. Oke. Bangun jam 5. Make sense. Mantap loh gitu. Okay. Mantap ya. Jadi kita besok bangun jam 9. Oke, kalau gitu kita thank you. Sekian segmen dari buku ngebedah buku The 5 AM Club. Sampai ketemu di segmen dari buku selanjutnya.